Shalom sahabat KKS, apa kabar Anda hari ini? Mari terus terhubung dengan Tuhan ya, agar kita selalu peka mendengar arahannya. Dalam Bilangan 11, kita bisa belajar banyak hal. Pertama, dari sisi bangsa Israel yang suka bersungut-sungut ingin kembali ke Mesir, dirasuk oleh roh rakus, Alkitab mengatakan ada orang-orang bajingan kemasukan roh rakus. Mereka yang sungut-sungut mati kena api Tuhan. Mereka yang dirasuk roh rakus mati kena tulah. Bilangan 11 ayat 1-2, 4 dan 33. Saya akan bacakan ayat 4 dan 33. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar." Kedua, Musa. Ada hubungan yang karib antara Tuhan dan Musa. Musa adalah orang yang berhak naik ke atas gunung dan berbicara dengan Tuhan. Kita juga bisa naik, asal kita sudah bebas dari roh-roh dunia dan konflik batin sudah beres dengan diri sendiri, dengan segala hawa nafsu, kita bisa naik dan karib dengan Tuhan. Trauma membuat kita tidak akan kemana-mana. Konflik membuat kita masih di bawah. Doa-doa tidak tembus ke surga. Musa bercakap-cakap dengan Tuhan seperti sahabat. Bilangan 11 ayat 11-20. Saya akan bacakan ayat 11, 15, dan 16. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau." Ketiga, 70 tua-tua Israel. Dalam Bilangan 11 ayat 16, 170 orang-orang pilihan yang punya kesetiaan, integritas, dapat dipercaya, sepakat dengan pemimpinnya, yaitu Musa, punya jiwa memimpin dengan baik dan konsisten. Orang-orang pilihan akan dipenuhi roh Tuhan, roh keahlian, roh kecerdasan, roh hikmat pengertian, roh nasihat keperkasaan, roh takut akan Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Pastikan kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bilangan 11 ayat 16-17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi
tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Mengapa Tuhan memberi perintah kepada bangsa Israel? Bilangan 11 ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Mengapa bangsa Israel dapat perintah harus dikuduskan? Jawabannya adalah roh sungut-sungut, roh rakus, itu bagian dari roh-roh dunia. Makanya Tuhan berkata kepada bangsa Israel, kuduskan dirimu untuk besok. Tuhan kita adalah Bapa yang selalu kepingin bersama-sama dengan umatnya, dan Dia tidak bisa jalan dengan umat yang dipenuhi roh-roh dunia. Lawan sungut-sungut itu ucapan syukur. Sungut-sungut itu menghadirkan atmosfer negatif, roh-roh jahat berdatangan. Itulah kenapa api Tuhan menyambar mereka, dan Tuhan memerintahkan umatnya untuk menguduskan diri. Rupanya, ayat 1 saat api Tuhan menyambar mereka tidak juga membuat mereka bertobat. Makanya Tuhan berkata, kuduskan mereka. Dan akhirnya setelah diberi daging sebulan penuh, mereka kena tulah dan mati. Nah, sungut-sungut ini frekuensi negatif, mengundang roh-roh jahat masuk. Perhatikan dalam keluarga kita. Kalau banyak omelan, sungut-sungut, sumpah serapah, perkataan negatif, suasana rumah jadi panas dan tidak nyaman. Dampaknya banyak, anak-anak sakit, dompetnya sakit, mobilnya nabrak, rumahnya bocor, karena membawa frekuensi negatif sama dengan mengundang roh-roh jahat masuk ke rumah. Dalam Bilangan 12 diceritakan, wanita Kush yang dinikahi Musa bukan suku Israel. Itu alasan Harun dan Miriam protes. Tapi apakah benar hanya itu alasan mereka berontak terhadap Musa dan berkata, Bilangan 12 ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga Ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ini adalah perkataan yang berasal dari roh iri hati. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Musa dibela Tuhan. Bilangan 12 ayat 6-9. Lalu berfirmanlah Ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Mengapa Musa dibela Tuhan? Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Orang yang hatinya lembut, itu ciri orang rendah hati. Itu mudah dinasehati, mudah dibentuk oleh Tuhan. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan selalu mengingini kita untuk lemah lembut, karena Ia sendiri lemah lembut. Maka menjadi serupa dengannya, yaitu karakter Tuhan Yesus sendiri yang lemah lembut.
Sahabat KKS, apa efek dari mengatai hamba Tuhan? Dalam Bilangan 12 ayat 10-11 dan 15. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, "Ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami." Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Mengapa Harun tidak kena kusta padahal sama-sama mengatai? Sebab Harun segera bertobat. Mari sahabat KKS, kita bangun hubungan yang karib seperti Musa dengan Tuhan, agar semakin berkenan di hadapan-Nya. Amin.